SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengumpulkan kita malam hari ini di salah satu taman-taman surga dunia, dan di salah satu rumahnya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi ini. Di antara nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, taufik untuk menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu nikmat, indah, dan hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan taufik, Allah gerakkan hatinya, yang mau duduk bersimpuh di hadapan ilmu, di hadapan guru-gurunya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman. Saat mereka sudah mulai lalai, mereka kembali tersadar. Saat sudah mulai lupa, mereka kembali ingat. Itu di antara hikmah kenapa kita sangat dianjurkan hadir di majelis ilmu. Maka tidak ada yang rugi di majelis ilmu itu. Walaupun mungkin niatnya tidak sepenuhnya menuntut ilmu, tapi tetap dia dapat keuntungan. Duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk bersama orang-orang yang belajar dan sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka dia tetap kecipratan kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terus Allah berikan keistiqomahan bagi kita untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang wajib untuk kita ikuti, kita cintai, kita muliakan, dan harus kita buktikan, kita tunjukkan kecintaan kita itu dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian mengamalkannya, menghidupkannya, mendakwahkannya, membelanya. Apalagi di zaman sekarang ini, sering kita dengar musuh-musuh Islam, orang-orang kafir yang melecehkan, merendahkan Rasulullah SAW dan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya.
Seperti yang belum lama ini kita dengarkan, antum-antum, saudara-saudari pasti dengar. Di belahan negeri lain sana, para orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, menyembah sapi, mereka melecehkan, merendahkan Rasulullah SAW. Sebagai Muslim, pasti kita akan marah. Maka salah satu pembuktian bahwa kita mencintai beliau itu, ya tadi, kita jaga, kita pelajari petunjuk-petunjuknya, sunnah-sunnahnya, lalu kita amalkan, kita dakwahkan, kita perjuangkan, kita bela. Itu yang bisa diantara upaya kita membuktikan kecintaan dan pembelaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau dan juga ahlul baitnya serta para sahabatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita malam hari ini judulnya Sucikan Fitrahmu dengan Tauhid. Mensucikan diri itu dikenal dengan istilah dalam bahasa Arab tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus. Orang-orang yang sering ngaji, sering duduk di majelis ilmu, tentu tidak asing dengan istilah ini. Mensucikan diri, at-tazkiyah, dari kata zakka, yuzakki, mensucikan. An-nufus, an-nafs, jiwa. Nah, mensucikan atau kesucian an-nafs, jiwa, itu sangat penting bagi seorang hamba yang akan menjamin keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu saleh, baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuh dia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia rusak, maka rusak pula anggota tubuhnya. Dalam hidup ini, mayoritas kita kecenderungannya adalah memperhatikan zahir dan melalaikan perkara batin. Masalah hati, masalah jiwanya. Kita selalu disibukkan dan sangat peduli dengan penampilan zahir kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lihatlah pakaian kita. Sehari, 2 hari saja kita pakai, sudah lusuh, kita sudah nggak enak makainya. Malu kita tampil dengan pakaian yang lusuh itu. Kita selalu berusaha untuk tampil dengan penampilan yang baik di hadapan manusia. Makanya, agar pakaian kita ini bersih, rapi, kita cuci secara berkala. Setiap sudah nampak kotor, kita cuci. Kita setrika lagi. Kita rapikan. Kita beri wangi-wangian dan parfum. Sehingga kita enak, nyaman memakainya. Dan juga bisa tampil dengan baik di hadapan manusia. Bagaimana dengan hati kita? Jiwa kita. Hati itu, Pak, Bu, saudara-saudari juga bisa lusuh seperti pakaian. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa lusuh, bisa lapuk sebagaimana pakaian lusuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk selalu perhatikan, merawat hati itu. Nah, salah satu upaya untuk menjaga, merawat jiwa dan hati kita itu adalah dengan tazkiyatun nafs.
mensucikan hati dan jiwa itu. Disinilah letak urgensinya, pentingnya kita membahas masalah ini. Kenapa? Karena kalau hati dan jiwa itu suci bersih, maka dia akan melahirkan perilaku-perilaku yang bersih dan baik juga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juga mengingatkan kita tentang pentingnya mensucikan hati ini, mensucikan jiwa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikannya, mensucikan jiwa itu. Karena ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang jiwa manusia. Setelah itu Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Al-Imam Ibn Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan mensucikan di sini, mensucikan dengan amal soleh, dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan mengotorinya di sini, mengotorinya dengan akhlak-akhlak yang tercela, ya, kesyirikan, dengan bid'ah, dengan akhlak-akhlak yang tidak baik, dan lain sebagainya, perbuatan maksiat, dosa. Ini yang mengotori hati manusia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang sering beliau ucapkan dan beliau ajarkan kepada para sahabat, beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dalam riwayat lain, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa kami ketakwaannya. Takwa itu selain harus kita usahakan, harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidayah dari Allah. Perhatikan ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa ini dan mengajarkannya kepada para sahabat. Beliau memohon, meminta kepada Allah agar dianugerahi ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain pernah berkata atau bersabda, "At-taqwa hahuna," sambil memberi isyarat ke dadanya, dia tepuk dadanya. "At-taqwa hahuna," ketakwaan itu ada di sini. Di dalam dada kita, di hati kita. Itu asalnya. Kalau anggota tubuh kita ini, ya bisa saja orang menutupi apa yang ada. Orang-orang munafikin itu menampakkan kebaikan, tetapi dia menyembunyikan kekufuran, kebusukan di hatinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, anugerahilah kepada jiwa kami ketakwaannya, wa zakkiha." Perhatikan, dan sucikanlah dia. Lihat pentingnya kesucian jiwa itu. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa itu. Kita bisa berusaha melakukan berbagai macam ibadah dalam rangka mensucikan jiwa kita, tetapi pada akhirnya Allah lah yang menganugerahinya. Maka jangan lupa senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini doa yang banyak dilalaikan oleh kita, saudara-saudari kita. Ajarkan ini, amalkan pada diri kita, ajarkan keluarga kita, ajarkan anak-anak kita. Setiap waktu, setiap ada kesempatan berdoa, jangan lupa untuk berdoa dengan doa ini. Karena banyak orang tua berusaha anaknya itu soleh, taat, tapi banyak orang tua masih cenderung memperhatikan masalah zahir, pendidikan zahirnya, tapi pendidikan ruh, pendidikan hati, jiwa, atau tazkiyatun nufus, ini masalah yang penting. Ada adab-adab yang harus kita miliki dan kita amalkan untuk hati kita. Ini harus kita tanamkan dan kita ajarkan. Barangkali ini salah satu benang merah kenapa sebagian orang tua mengeluhkan anak-anaknya yang sudah diajarkannya, dibimbingnya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, disekolahkan di pesantren, tapi masih saja kadang lalai, lengah, atau susah diatur, masih saja mudah tergelincir dalam kemungkaran, pergaulan yang tidak baik, padahal dia mondok, padahal dia begini begitu. Karena pendidikan kita dan juga pendidikan di rumah masih banyak melalaikan masalah tazkiyatun nufus ini. Ini sangat penting. Dan ini fakta, realita. Ya. Anta khairu man zakkaha, engkaulah ya Allah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha, engkau adalah walinya. Wa maulaha, dan tuannya. Tuan yang memiliki jiwa kita ini. Jadi betul-betul kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya memohon kepada Dia untuk kesucian itu. Karena kelak di akhirat yang selamat itu yang suci jiwanya, bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari di mana saat itu tidak berguna, tidak bermanfaat lagi harta maupun anak-anak. Itu kebanggaan manusia di bumi ini, dalam kehidupan ini, harta dan anak-anak. Antum kalau bertemu dengan teman yang sudah lama tidak berjumpa, yang ditanya dua itu biasanya. Gimana? Udah berapa anak antum? Kalau nanya berapa istri agak segan-segan kan? Nah, yang paling sering itu nanyanya, gimana, ada berapa anak? Gimana anak antum sekarang sekolah dan segala macam? Alhamdulillah anak saya sudah jadi orang sekarang. Oh dulu belum orang ya. Maksudnya sudah berhasil kata dia. Usaha gimana, lancar? Nah lihat. Antara itu anak dan harta. Itu yang dibanggakan oleh manusia di dunia ini. Dan itu kan fitnah. Harta, al-malu, wal-banun, dan anak-anak zinatul hayatid dunia, kata Allah, perhiasan kehidupan dunia. Maka di hari akhirat itu pula yang tidak berguna bagi manusia. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Apa yang dahulu dibanggakannya, diharap-harapkannya, hari kiamat tidak bermanfaat lagi kecuali bagi orang-orang illa man atallaha biqalbin salim, yang datang dihisab, bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang salim, bersih, selamat, sehat, suci. Itu dia, qalbun salim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keberuntungan, keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat itu juga tergantung seberapa sering atau seberapa besar perhatian dia
untuk memperbaiki, mensucikan hati dan jiwanya. Mensucikannya dari syirik, itu yang pertama. Kemudian mensucikannya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari dosa dan juga dari maksiat. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, tazkiyatun nafs, mensucikan diri, juga merupakan salah satu hikmah diturunkannya agama ini, disyariatkannya Islam. Itu salah satu hikmahnya. Allah mensyariatkan Islam, mengutus Rasulnya, menurunkan Al-Quran. Itu salah satu tujuannya, salah satu hikmahnya, mensucikan manusia. Syirikan itu yang pertama. Maka orang-orang musyrik tidak berhak dia untuk masuk surga. Orang-orang musyrik itu najis. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah At-Taubah, innamal musyrikuuna najas. Orang-orang musyrik itu najis, bukan najis fisiknya. Antum jabat tangan dengan orang-orang kafir, orang musyrik juga tidak najis ya. Tubuhnya bersentuhan tidak najis. Yang dimaksud najis di sini najis yang ada di jiwanya, keyakinannya, hatinya. Apa? Kesyirikan tadi. Nah, salah satu hikmah terbesar diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, diturunkannya Al-Quran, disyariatkannya agama untuk mensucikan manusia, jiwa dia dari kesyirikan ini. Maka syariat Islam itu semuanya lah, semua syariat Islam itu pada akhirnya adalah mensucikan diri kita. Tauhid itu sudah jelas, tadi saya sampaikan. Coba yang lainnya, salat misalnya, salat mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya, keji dan mungkar. Fahsya, mungkar itu kotor, najis. Nah, salat akan mencegah kita melakukan itu. Ustaz, ada si fulan salat kok, bahkan saya juga salat, tapi kenapa saya sering terjerumus perbuatan dosa juga, maksiat juga? Koreksi salat kita. Apakah salat kita sudah ikhlas atau belum? Koreksi, muhasabah. Apakah salat kita sudah terpenuhi rukun-rukunnya atau belum? Apakah salat kita sudah kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Apakah salat kita itu kita tunaikan dengan khusyuk atau tidak? Ini berpengaruh semuanya. Kalau salat sekedar gerakan motorik zahir tubuh saja, tapi ternyata hati kita, jiwa kita tidak ikut salat, tidak ikut sujud, ya tentu dampaknya sangat kecil. Dampak untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu kecil sekali. Kenapa? Karena dia sholat masih sebatas gerakan zahir saja. Sholat lambat-lambat, kemudian sholat tidak tepat pada waktunya. Kalaupun tepat pada waktunya, ya sekadar menunaikan kewajiban rutinitas saja. Nah, atau kurang ikhlas, atau bahkan tidak ikhlas. Mengharapkan pujian, takut celaan manusia, dan seterusnya. Ini harus kita perbaiki, kita koreksi. Atau sholat tidak khusyuk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, Rasulullah di situ di hadis itu mengumpamakan sholat itu seperti sungai. Hadis yang masyhur sekali dan menakjubkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membuat perumpamaan-perumpamaan. Al-Quran juga demikian, untuk memudahkan manusia paham dan betul-betul meresap di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum."
Bagaimana kalau di depan rumah salah seorang kalian ada sungai? Sungai mengalir, airnya bening, bersih, sejuk, subhanallah. Ada depan rumah kita. Sudah susah kan mencari sungai seperti itu. Harus ke gunung kita mencarinya. Ada sungai mengalir terus, airnya berganti, bersih, bening, sejuk. Kalau di gunung-gunung kan bahkan kita bisa minum langsung. Nah, itu bagaimana kalau seandainya itu di depan rumah kita? Tidak cukup itu saja kata Nabi SAW. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Lalu orang ini kata Nabi SAW, dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Subhanallah. Bisa glowing nanti antum itu situ. Nggak perlu pakai macam-macam lagi. Bersih. Daki itu hilang. Maka Rasulullah tanya kepada para sahabat, hal yabqa fi jasadihi min daran atau hal yabqa min daranihi syai'? Apakah kalau dia mandi 5 kali di sungai tersebut yang bersih bening itu, 5 kali sehari, apakah masih ada tersisa dakinya, kotoran di tubuhnya? Kita saja yang mandi 3 kali, 2 kali rasanya bersih kan? Kita sudah merasa bersih, apalagi sampai 5 kali. Allahu Akbar. Kata sahabat, la yabqa min daranihi minhu syai'. Wahai Rasulullah SAW, pasti tidak tersisa sedikit pun kotoran atau daki di tubuhnya. Fakadzalikas shalah. Apa kata Nabi? Demikian juga salat. Kadzalika matalus salawat. Itulah dia perumpamaan salawat. As-salawatul khams. Yamhullahu bihal khataya. Allah hapuskan dosa-dosa kalian dengan salat 5 waktu itu. Allahu Akbar. Salat membersihkan, mensucikan diri kita, jiwa kita dari dosa-dosa. Sedekah, zakat, itu juga mensucikan jiwa. Ini contoh-contoh syariat-syariat Islam ya. Contoh-contoh ibadah-ibadah yang penting. Tadi tauhid dan jelas itu syahadat ya. Itu mensucikan jiwa. Salat mensucikan jiwa. Zakat juga mensucikan jiwa. Di dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil harta mereka sebagai sedekah dari mereka, zakat. Maksud di sini zakat. Karena yang disuruh ambil itu adalah yang wajib, zakat wajib. Dan zakat itu mensucikan orang. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil harta sedekah mereka itu, keluarkan dari harta mereka itu zakat atau sedekah. Tutahhiruhum, yang mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan juga dengan zakat itu, sedekah itu, tuzakkihim. Lihat, zakka yuzakki at-tazkiyah. Ini dia makna pensucian diri, yang mensucikan jiwa mereka dengan zakat atau sedekah itu. Banyak sedekah, atau kalau sudah wajib zakat, keluarkan zakat, ternyata itu mensucikan jiwa kita. Haji juga mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Di surah Al-Baqarah. Artinya, fala rafas. Maka tidak boleh ada rafas. Rafas itu ketika haji, ketika umroh tidak boleh seseorang itu ngomong yang bau-bau ke arah cabul, vulgar. Kadang-kadang dia pergi haji atau umroh suami istri kan. Nah, kadang-kadang suaminya ini mancing-mancing dia dengan kata-katanya kepada istrinya. Dia sedang haji, sedang berihram, enggak boleh kata Allah. Fala rafas wala fusuq, tidak boleh ada dosa dan maksiat. Wala jidal, tidak boleh berdebat. Ini rafas, kata-kata yang porno, perbuatan yang porno. Fusuk, perbuatan dosa, maksiat. Jidal, berdebat, itu kan mengotori hati, jiwa. Maka haji menghapuskan itu. Begitu juga puasa. Nah ini ibadah-ibadah penting. Puasa juga itu banyak sekali dalil-dalil dalam hadis. Di antara hikmah tujuan puasa itu adalah untuk mensucikan diri kita.
Jadi syariat Islam itu secara umum salah satu tujuan dan hikmah disyariatkannya adalah untuk mensucikan diri manusia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sucinya jiwa, sucinya diri, sebab seseorang itu meraih derajat yang sangat tinggi kelak di hari kiamat. Tazkiyatun nafs, mensucikan diri, itu sebab seseorang itu mendapat kedudukan tinggi di hari kiamat, di sorga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila salihati faulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika jazaa'u man tazakka." Allah Subhanahu wa taala ceritakan, barang siapa yang datang kelak menemui Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang mukmin, harus dia mukmin pertama. Wa qad amila shalihat, dan dia telah beramal soleh ketika hidupnya. Jadi iman dan amal soleh. Dia beriman dan beramal soleh. Faulaika lahumud darajatul ula. Mereka itulah kelak yang akan meraih kedudukan yang tinggi di hari kiamat. Jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Kita ini makhluk ini, manusia ini memang cinta kepada air yang mengalir, sungai. Itu memang sudah fitrah Allah berikan kepada manusia. Makanya kalau orang buat lukisan kan alam, sungai, laut, air. Bahkan kita senang kalau ada sungai yang bening, bersih, mendengar gemericik air itu ada ketenangan, sejuk di dalam hati. Di sorga, Allah berikan sorga mengalir di dalamnya sungai-sungai yang sangat indah, yang tidak terbayangkan oleh kita. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa' man tazakka. Itulah balasan bagi orang-orang tazakka, yang telah suci. Jadi ternyata kesucian jiwa itulah yang menjadi asbab seseorang itu mendapat kedudukan tinggi kelak di dalam sorga. Yang suci jiwanya dari kesyirikan, dari akhlak-akhlak yang tercela. Ustaz dari tadi Ustaz bilang akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela, suci dari akhlak yang tercela. Apa sih contohnya? Contohnya ghil. Ghil itu akhlak tercela yang ada di dalam hati kita. Apa itu ghil itu? Ghil itu memendam, menyimpan kebencian, permusuhan terhadap sesama kaum muslimin. Maka orang kalau mau masuk surga harus bersih hatinya, jiwanya dari sifat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Kami hapuskan dari hati, dari jiwa mereka itu sifat ghil, kebencian kepada sesama saudaranya. Setelah itu baru kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka sifat apa namanya? Di antara sifat seorang mukmin yang baik itu adalah bersih hatinya dan jiwanya dari menyimpan kebencian kepada saudaranya. Ya, wahai ikhwah, saudara-saudari, ikhwan akhwat, bertengkar kita sesama saudara kita itu tidak mungkin kita hindari, kadang terjadi. Berselisih paham, itu terjadi. Tetapi tidak boleh kita memendam, menyimpan kebencian itu kepada saudara kita, permusuhan itu. Karena tidak berhak masuk surga kecuali orang yang bersih hatinya dari sifat-sifat itu. Apa doa orang-orang yang beriman?
di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Lihat mereka. Doa orang-orang yang beriman itu. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Dan ampuni juga saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan ya Allah, janganlah jadikan di hati kami itu ada sifat ghil, kebencian, permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Ini contoh akhlak tercela yang harus kita bersihkan dari hati kita. Itu contoh. Al-ghil, kemudian dari al-ghil ini lahir pula al-haqad. Al-haqad itu dengki, iri. Kemudian dari situ nanti muncul pula sifat yang lainnya seperti an-namimah, at-tajassus, kemudian al-ghadab li ghairillah, marah karena selain Allah atau bukan karena Allah, dan seterusnya. Al-ghish, tipu menipu, itu kan akhlak-akhlak tercela yang harus kita bersihkan diri kita darinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi semuanya pembicaraan atau tema kita itu tentang apa itu tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Apa keutamaan serta urgensinya. Sekarang bagaimana kita mensucikan diri kita? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita akan bahas satu bagian saja dari kiat dan cara mensucikan diri, karena pembahasan ini panjang, ya. Yang pertama atau yang paling utama dan paling wajib mensucikan diri itu adalah mensucikan diri dengan akidah sahihah, dengan akidah tauhid, dengan akidah at-tauhid. Nah, inilah dia judul tema kita, sucikan dirimu atau fitrahmu dengan tauhid. Tadi di awal sudah saya sampaikan, sudah saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis yang dimaksud di sini bukan najis zahir, tapi najis ma'nawi atau najis batinnya, karena mereka meyakini syirik. Keyakinan mereka itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan najis. Nah, najis syirik ini adalah najis kotoran yang paling berbahaya bagi seorang manusia. Najis inilah yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka, bahkan yang menyebabkan kesengsaraan hidup di dunia sebelum kesengsaraan hidup di akhirat. Maka tidak ada dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan misi terbesar dakwahnya adalah mengajak manusia kepada tauhid. Karena itu, pokok dari keselamatan manusia, tidak akan mungkin ada manusia bisa selamat. Tidak akan mungkin manusia bisa bahagia, menjadi saleh kecuali dengan tauhid. Ingin istiqomah? Anda ingin anak Anda istiqomah, keluarga Anda istiqomah, tauhid adalah kuncinya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan, jasad ini, zahir kita, anggota tubuh kita ini tidak akan mungkin istiqamah, lurus, saleh, baik sampai hati itu istiqamah. Wala yastaqimul qalbu illa ala tauhid.
dan hati tidak akan bisa istiqomah, teguh, kokoh, kecuali di atas tauhid. Azan ya, masuk waktu Isya. Sudah kedap-kedip itu lampu merahnya. Silakan kumandangkan dulu azan, nanti kita lanjutkan. Allahu a'lam. Ini ada hadiah baca Untuk hadiah. ya, nanti ditanya pada mereka. Ayo, silakan nanti saya kasih. Baik, mari kita lanjutkan kembali. Setelah kita mendengarkan azan dan menjawab azan tadi, kita lanjutkan kembali majelis kita sekitar 15 menit untuk materi, 15 menit sisanya untuk tanya jawab insyaallah taala. Nah, kembali kepada kajian kita, mensucikan diri dengan tauhid. Orang-orang musyrik, kenapa mereka najis? Ruh, jiwa, hati mereka najis karena mereka tidak mengenal Allah dengan tauhid. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka berbuat kebaikan-kebaikan, maka itu tidak akan bisa menghapuskan najis syirik tadi. Dosa-dosa selain syirik yang mengotori jiwa seseorang, kalau dia tidak melakukan kesyirikan, dia bertauhid, dia mukmin, barangkali dia jatuh dalam dosa dan maksiat, atau dia melakukan dosa-dosa kecil, itu bisa dihapuskan, disucikan dengan amal soleh, dengan sholat, dengan zakat, dengan sedekah, dengan taubat. Bahkan kalau seandainya dia mati belum sempat bertaubat dari dosa selain dosa syirik itu, maka dia tetap masih akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dia tahta masyiatillah. Terserah Allah nanti. Kalau Allah menghendaki langsung diampuninya. Jika Allah menghendaki lain, maka Allah azab dahulu dia sesuai dengan dosanya untuk mensucikan dia dari dosa tersebut. Setelah itu Allah berikan syafaat, atau dia keluar dengan syafaat orang-orang beriman atau para nabi, atau Allah yang keluarkan dia langsung dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Nah, orang-orang musyrikin, mereka tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga najis kesyirikan itu terus melekat pada dirinya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, di surat Al-Maidah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan atasnya sorga. Haram masuk sorga orang-orang yang berbuat syirik, syirkul akbar, dan tempatnya adalah di dalam neraka. Ketika Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun, maka Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Firaun, Allah ceritakan itu di dalam surat An-Nazi'at, hal laka ila an tazakka, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang bisa mensucikan dirimu? Ulama ahli tafsir mengatakan maknanya mensucikan dirimu dari syirik dengan tauhid. Maka pokok inti dari tazkiyah adalah tauhid. Betapapun seseorang itu berusaha membersihkan diri dia, mensucikan diri dia dengan taubat, banyak berzikir, rajin ibadah-ibadah sunnah, tapi dia melakukan kesyirikan, syirik besar ataupun syirik kecil, maka dia tidak akan bisa mensucikan dirinya.
Mustahil ibadah akan bisa mensucikan seseorang kalau dia masih melakukan kesyirikan. Maka kewajiban pertama seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, sahabatnya, seorang pemuda, untuk berdakwah, dikirimnya ke suatu negeri. Rasulullah SAW berpesan kepada dia, "Hai Mu'adz, hendaklah dakwahmu pertama kepada mereka adalah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah." Hendaklah dakwah pertamamu yang engkau ajak mereka manusia itu kepadanya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ini syahadat tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mematuhimu, mengikutimu untuk itu, bertauhid mereka, mengikrarkan dua kalimat syahadat, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, au fa'akhbirhum, beritakan, ajarkan kepada mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Ajarkan mereka bahwa Allah telah memfardukan salat 5 waktu sehari semalam. Lihat tauhid, pokoknya, intinya, dasarnya. Alhamdulillah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sekarang dakwah ini semarak, ya. Orang ramai mengaji, tapi ingat, jangan pernah lalaikan dakwah tauhid ini. Jangan pernah lalaikan mengkaji, mempelajari tauhid ini. Kita senang anak kita belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kita senang anak kita sekolah di pesantren. Sebagai orang tua kita tetap punya kewajiban, pulang anak kita merojaah sama dia tentang tauhid ini. Anak kita sudah paham belum? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di pesantren, sudah paham belum dia tauhid? Bagaimana pula kita nak menguji dia, atau nak mengulang-ulang mengkaji tauhid itu, kita sendiri juga jarang belajar tauhid. Barangkali kita juga tidak punya buku-buku, kitab-kitab ulama kita tentang tauhid. Kalaupun ada mungkin tidak dibaca. Ya, ini penting. Diulang-ulang tauhid itu. Sehingga melekat di dalam hati kita, jiwa kita. Alhamdulillah saya kan tidak melakukan kesyirikan lagi, Ustaz. Saya sudah tahu itu syirik, itu syirik, itu syirik. Ingat, ada syirik yang tersembunyi. Barangkali engkau tidak buat sesajen-sesajen. Barangkali engkau tidak pergi ke dukun. Tetapi ada syirik yang tersembunyi yang juga berbahaya. Memberangus, merusak amal ibadahmu. Riya, ujub, riya ini, sum'ah. Ya. Dan perkara paling berat, ibadah paling berat, itu adalah ikhlas. Bahkan setiap kali orang merasa dia sudah ikhlas, maka keikhlasannya itu butuh ikhlas lagi. Seperti itulah. Setiap kali kita merasa sudah ikhlas, cek lagi, periksa lagi. Betul tidak sudah ikhlas. Maka dahulu ulama-ulama salaf, banyak sekali athar dari mereka yang menjelaskan tidak ada yang lebih berat bagi mereka selain daripada memperbaiki hati atau masalah niat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan, melakukan kesyirikan, menyekutukannya dengan sesuatu, dengan makhluk. Allah tidak ampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ini najis paling besar, paling berat. Dan dakwah tauhid ini
harus terus digalakkan, harus terus didakwahkan, harus terus disuarakan, diajarkan tentang tauhid ini. Karena apabila di suatu masyarakat dominan atau mayoritas mereka paham tauhid, berakidah yang benar, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, Allah akan mudahkan, Allah bukakan kunci-kunci kebaikan untuk masyarakat tersebut. Maka kehidupan mereka akan diberkahi, rezeki dimudahkan, Allah berikan rasa aman, rasa tentram, rasa damai. Bahkan dengan tauhid itu hati mereka itu bisa menjadi satu. Sebagaimana dahulu generasi-generasi awal kaum muslimin yang semulanya mereka bercerai-berai, tapi setelah Rasulullah SAW satukan mereka di atas tauhid, mereka yang semulanya dahulu berperang terus, Khazraj dan Aus, di zaman jahiliyah perang terus mereka, akhirnya mereka bisa menjadi saudara karena tauhid itu. Tidak mungkin kita bisa mentauhid barisan. Tauhid itu menyatukan barisan kaum muslimin sebelum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mensucikan jiwa, mensucikan diri, yang paling pokok, yang paling wajib adalah dengan mentauhidkan Allah. Bahkan tauhid itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Dilahirkan dia di atas tauhid, itulah fitrahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada manusia yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya itu Islam, tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Asal manusia itu adalah suci, bersih. Ya, fitrahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam tulang sulbi, sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan di dalam surah Al-A'raf di juz 9. Allah sudah sumpah agar mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka lahir dalam keadaan suci, di atas fitrah. Ya, di atas fitrah. Seperti air di gelas ini, putih, bersih. Lalu setelah itu datanglah kesyirikan yang mengotori jiwa mereka. Datanglah di situ maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi kotor dan keruh jiwa dia itu. Maka mensucikannya harus disucikan lagi dengan fitrah yang bersih tadi, tauhid tadi, ibarat air yang bersih. Harus diperbanyak lagi sehingga keluar lagi najis-najis tadi, pergi semua sehingga dia bening lagi. Fa'abawahu yuhawidanihi. Orang tua dia yang membuat dia menjadi Yahudi. Maka ketika anak kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan cepat-cepat menyalahkan sekolahnya lah, gurunya tidak becus dan segala macam. Fa'abawahu yuhawidanihi. Yang pertama membina, mendidik, memberikan dasar-dasar itu siapa? Orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi, atau yang menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi, atau yang lain-lainnya. Lihatlah, saya bincang-bincang tadi dengan salah seorang panitia yang membina cerita-cerita tentang pendidikan. Ya, di antara keluhan banyak sekarang guru-guru pesantren dan sekolah-sekolah setelah pandemi ini mereka mulai masuk lagi itu. Ada PR besar bagi mereka. Seolah-olah mereka harus mereset ulang lagi jiwa anak itu. Karena selama ini belajar online, ya, dengan handphone di rumah, siapa yang bertanggung jawab di rumah? Orang tua. Anak-anak yang dahulu tidak kenal kemungkaran, tidak kenal maksiat, akhirnya jadi kenal maksiat dari situ. Sehingga muncul banyak permasalahan-permasalahan pada anak-anak setelah pasca Covid ini. Terlanjur mereka bebas tanpa pengawasan.
yang akhirnya merusak jiwa mereka, hati mereka. Akhirnya terjadi masalah-masalah setelah itu. Anak-anak yang dulunya belum mengenal LGBT, belum mengenal gay, homo, akhirnya jadi kenal melalui handphone itu. Karena umat Islam, khususnya pemuda, remaja, itu menjadi target pengrusakan moral, pengrusakan akhlak, termasuk salah satunya dalam masalah ini, LGBT ini. Lihatlah sekarang itu, berbagai macam sarana media akan digunakan untuk mengkampanyekan dan juga mempromosikan perilaku keji ini. Dibuat film-film temanya itu, dibuat tokoh-tokoh yang menggambarkan itu, penyuka sesama jenis, kemudian diberi mereka panggung-panggung untuk tampil dan dipromosikan di media-media, sehingga akhirnya orang sudah menganggap itu suatu hal yang biasa. Di anak-anak muda, di remaja, itu biasa. Kemarin kan karena mau liburan, saya buat kajian untuk anak-anak santri saya menangkal virus LGBT karena mereka mau liburan. Di rumah itu kadang orang tua bebas ya, anak-anaknya bebas saja kemana-mana. Harus diberikan peringatan dan pemahaman. Ada pertanyaan dari salah seorang santri, Ustaz, gimana hukumnya nonton konten-konten yang pelakunya itu berdandan seperti perempuan padahal dia laki-laki. Nah, ini kan salah satu unsur-unsur yang mengarahkan anak-anak generasi ke arah itu. Tetap saja berlaku padanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati bir rijali minan nisa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai meniru-niru perempuan dan perempuan yang menyerupai meniru laki-laki. Kemudian dibuatlah simbol-simbol yang membuat orang suka. Nah, mereka cari apa yang dikenal manusia dan semua manusia suka. Mereka ambil warna pelangi, padahal pelangi itu kan ciptaan Allah yang disukai oleh orang. Anak-anak suka. Mereka buat simbol mereka itu. Itulah upaya-upaya mereka. Nah, kalau kita orang tua tidak mengajarkan tauhid, tidak ada rasa takut, rasa malu pada diri anak kita pada Allah, itu berbahaya sekali. Karena kita tidak mungkin 24 jam bersama anak kita. Kalau dia sudah megang handphone, dia di kamar, kita kan tidak tahu apa-apa. Anak-anak sekarang, aplikasi bisa dia sembunyikan, handphone sekarang kan canggih-canggih. Orang tua taunya cuma nelpon, WA, itu sajalah. Anak-anak sekarang lebih canggih dia. Kata orang tuanya, nggak ada Ustaz, saya cek handphonenya nggak ada apa-apa. Dia bisa sembunyikan aplikasi-aplikasi itu dan lain-lainnya. Grup-grup dia yang berbahaya itu dia bisa sembunyikan. Orang tua yang tidak tahu. Ya. Dari mana mereka belajar? Dari teman-teman yang tidak baik. Di sini penting tauhid. Kalau kita beri nasihat juga, ya dia nasihat itu udah sering. Tauhid itu yang harus diulang-ulang, ditanamkan terus. Dan itu harus tidak boleh berhenti. Terus menerus sehingga betul-betul mendarah daging pada dia. Tauhid itu. Mungkin anak-anak dimulai dengan, ya namanya anak-anak mungkin belum bisa dijelaskan luas ya. Hafal dia dulu, diulang-ulang sampai tidak lupa. Diingatkan terus, cari momen-momen pas untuk menjelaskan dengan bahasa mereka juga. Sehingga betul-betul akhirnya seperti dahulu generasi-generasi sahabat-sahabat kecil dahulu, di mana mereka betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada seorang yang bekerja sebagai gembala, dia anak kecil. Ketika diminta untuk dibeli dombanya, padahal dia bisa, tuannya nggak tahu. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak seperti itu
Bukan mustahil juga akan ada di zaman-zaman kita. Walaupun kita tidak hidup di zaman sahabat, tetapi syariat ini itu sepanjang masa. Tinggal lagi bagaimana, apakah kita betul-betul mempelajari dan meyakini serta mengamalkannya dan mengajarkannya kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mari jaga terus tauhid kita. Kemudian amalkan tauhid itu, ajarkan, perjuangkan, karena hanya dengan itulah pokok utama kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, bisa baik akhlak dan perilaku kita, bisa bahagia pula kita di dunia dan di akhirat. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab ya, agar tidak terlalu lambat kita menunaikan sholat. Silakan pertanyaannya. Boleh bertanya langsung, boleh ditulis juga dan diajukan ke depan. Ya, silakan. Karena jauh sekali, tolong angkat suara ya. Yang anak ketahui metode dakwah yang paling efektif adalah dengan hikmah. Bagaimana menggabungkan hikmah dengan tauhid? Ya. Apa yang antum pahami tentang hikmah? Apa hikmah itu yang antum pahami? Antum bilang metode yang paling baik untuk berdakwah itu adalah hikmah. Nah, apa hikmah itu? Yang seperti apa yang antum maksud? Mungkin dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Ya, itu salah satunya. Iya. Dan hikmah itu tidak harus itu. Jadi hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dia orang yang hikmah, orang yang hakim, yang bijaksana itu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Maka berdakwah dengan hikmah itu, pertama, dakwah itu harus dilandasi dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, mustahil akan berdakwah dengan hikmah. Orang yang berdakwah dengan tanpa ilmu lebih menghancurkan atau lebih banyak merusak daripada meruntuhkan, merusak daripada membangun. Maka berdakwah harus dengan ilmu. Kalau begitu kami mau berdakwah harus jadi ustadz dulu, ustadz. Saya tidak katakan jadi ustadz. Orang yang berilmu itu kan bertingkat-tingkat. Kalau kita tahu kadar keilmuan kita, bahwa kita bukan sekaliber ustadz-ustadz itu, ya berdakwah kita bukan seperti dia, ada caranya. Tetapi yang dimaksud di sini, apa yang kita dakwahkan atau yang kita ajak orang kepadanya itu sudah kita ketahui dan kita yakini kebenarannya, jelas kebenarannya. Walaupun kita nggak hafal dalil-dalil ya, kita bisa ajak dia. Tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana, nggak tahu yakin itu benar atau tidak. Dasarnya juga tidak tahu, tidak ada. Kita ajak, ya bisa-bisa kita mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, atau bertentangan dengan tauhid, atau sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak hikmah. Nah, hikmah itu yang pertama berdakwah dengan ilmu. Kemudian yang kedua, hikmah itu juga berdakwah dengan rahmah, dengan lemah lembut. Ya, itu juga salah satu hikmah. Ada orang berdakwah dengan lemah lembut, tapi dia tidak berilmu, belum hikmah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita cara beliau berdakwah, ya, dengan akhlak yang baik, dengan kelembutan, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja, anugerah dari Allah, lintalahum, engkau hai Muhammad lembut terhadap mereka. Walau kunta, kalaulah engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazzan, kasar, keras, ghalidhal qalb, hatimu juga kasar, keras, lam faddu min haulik, niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu, enggak mau orang mendekat kepadamu. Kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala katakan seperti itu. Kalau kamu keras, kasar, hatimu juga tidak penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada manusia, orang enggak akan ada yang mau ikut denganmu. Apalagi kita. Ya. Nah, jadi dakwah itu dengan ilmu, ya ikhlas itu sudah pasti ya. Kemudian dengan lemah lembut,
Tapi lemah lembut di situ harus pada tempatnya. Kalau memang marah, Rasulullah juga mencontohkan ada kondisi-kondisi beliau juga marah. Jadi bukan berarti harus lembut terus saja, sehingga tempat yang harusnya kita tegas, marah, kita lemah lembut terus. Tidak hikmah juga, makanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya akan berikan contoh beberapa contoh dan kejadian. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang di masjid bersama sahabat di majelis. Ja'a Arabi, kisah yang masyhur, Arab Badui masuk kencing di dalam masjid. Fabala fi ta'ifatin minal masjid, pergi dia ke salah satu pojok masjid, dia nggak tahu, jauh dari pelosok-pelosok di Arab sana, orang-orang Badui itu kan dia akan berpindah-pindah dulu di lembah-lembah itu, menggembala apa segala macam, kampungnya jauh dari kota, jauh dari ilmu. Dia sudah muslim, tapi dia belum tahu hukum masjid ini. Nah, datang ke masjid dia, jauh dari kampungnya. Ya mungkin kalau di sini nggak ada lagi suku pedalaman. Kalau di tempat kami kan masih ada di Sumatera sana, di Riau sana. Ada namanya suku anak dalam. Ya, memang di hutan-hutan itu. Ya jauh dari pendidikan, jauh dari ilmu, jauh dari informasi. Ada suku Sakai, suku Bu, macam-macam. Nah, ya. Nah di Arab sana Badui ini datang pergi ke masjid, kencing dia. Siapa yang tidak marah? Jangankan kita, sahabat saja, murid-murid Rasulullah SAW marah. Melihat ada orang masuk kencing, berdiri sahabat, hampir saja dipukul oleh sahabat itu. Sahabat berdiri semuanya untuk mencegah dia. Bayangkan, kalau ada zaman sekarang terjadi, habis itu sama orang itu kencing di masjid. Ini pelecehan ini. Ini mungkin sengaja disusupi nih. Wah, kan kadang seperti itu kan. Apa kata Rasulullah SAW? Biarkan. Loh, orang kencing kok disuruh biarkan? Rasulullah tahu SAW ini orang bodoh, orang yang belum belajar, orang yang belum berilmu. Kalau kita kasari, kita hardik, kita bentak, kita larang dengan keras, mungkin bisa jadi dia berpaling dari agama ini. Kaget deh, ya Allah. Kasar-kasar orang-orang ini. Wah, begini caranya. Tentu dia benci, akhirnya berbalik kan, bisa jadi lari dia. Dia akan cerita kemana-mana. Tidak usah ikut Muhammad SAW, tidak usah masuk Islam, agamanya keras, kasar dan segala macam kan. Bisa seperti itu. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang belum paham kok. Jangan, biarkan. Kemudian dia sedang kencing, kalau tiba-tiba dihardik, diramai-ramai, didatangi, mungkin dia ketakutan, kencingnya nyebar kemana-mana kan. Akhirnya tambah banyak tempat yang kena najis, mudaratnya lebih besar. Ketiga, orang namanya kaget sedang enak kencing, tertahan kan, bisa jadi penyakit bagi dia. Banyaklah dijelaskan oleh para ulama hikmah-hikmahnya. Setelah selesai dia kencing, Rasulullah perintahkan sahabat ambil air 1 ember, siram kencingnya, tempat kencingnya itu. Sahabat membersihkan kencingnya itu, Rasulullah ajaklah orang bicara 4 mata. Jauh dari orang-orang lain. Rasulullah ramah kepada dia, jelaskan kepada dia, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluh, tidak cocok, tidak pantas, lihadhihin najasat wal qadhurat, untuk najis-najis dan kotoran-kotoran ini. Wa innama buniyat, masjid-masjid ini dibangun lissalah wa dzikr wa qiraatil Quran, untuk salat, zikir, qiraatul Quran dan lainnya. Paham dia? Nah, enak dia menerimanya. Ini contoh. Tapi ada lagi kejadiannya, Rasulullah SAW tegas. Ketika melihat sahabat pakai cincin emas, Rasulullah marah. Rasulullah langsung katakan, karena ini sahabat yang sudah selalu bersama beliau, yang hidup bersama mereka di kota Madinah. Apakah engkau mau kelak di hari kiamat diberi cincin, gelang dari api neraka?
Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah perintahkan, lepaskan itu, buang itu. Apakah mau engkau besok diberikan cincin dari api neraka? Dicampakkannya, dibuangnya. Rasulullah tegas langsung gitu. Jadi ada kalanya Rasulullah juga tegas, ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah menghukum 3 orang sahabat sampai 40 hari 40 malam. Rasulullah tidak mau menegur sapa, bahkan seluruh kota Madinah dilarang untuk bertegur sapa, untuk membalas salam, untuk bermuamalah, berinteraksi, bahkan jual beli pun tidak boleh. Istrinya disuruh menjauhi dia. Apalagi yang lebih keras daripada itu. Tapi kan tingkat kesalahan berbeda-beda ya. Ada levelnya. Kemudian pelakunya juga berbeda-beda dan ada hikmah di situ, tujuan-tujuannya. Maka tadi hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jadi hikmah itu seperti itu. Tidak harus selalu lembut saja. Memang asalnya dakwah itu adalah birrifqi wallin, dengan lembut, ya, dengan kasih sayang. Tapi ada kalanya kita juga harus tegas, ya. Kemudian juga tentunya berdakwah dengan sunnah, itu juga berdakwah dengan sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW termasuk bagian dari hikmah. Ada pertanyaan lagi? Ini ada hadiah ini. Nggak tahu nih, dari sponsor mungkin ya. Oh ya, yang duluan suaranya terdengar itu. Setelah ini Bapak ya. Nah setelah ini, tadi Bapak udah angkat juga belum? Baru ini yang angkat. Oke, dia dulu, setelah itu baru Bapak. Ya. Bagaimana untuk batasan uzur berjahit? Uzur apa? Uzur berjahit. Hah? Uzur pada orang awam yang nggak tahu, istilahnya berjahit. Oh, al-udhru bil jahli. Nah, itu sampai menolong dari sunnah Nabi. Seperti apa bahasanya? Iya. Seperti apa? Ya memang, kalau memang dia memang belum paham, belum tahu, ya harus diajarkan. Orang jahil itu diajarkan, ya. Nah, saya sudah sampaikan ke Ustadz, tapi dia tidak mau terima. Dia bukan tidak mau terima, dia tidak mau dengar antum, karena dia anggapnya antum, mungkin dia tidak percaya sama antum. Nah, bisa jadi seperti, jangan langsung memvonis. Saya sudah sampaikan Ustadz, dia tidak mau terima, ditolaknya hadis. Dia mungkin bukan menolak hadis, tapi dia nggak percaya sama antum. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau Ustadz yang dikenal atau orang yang berilmu, dia tahu orang berilmu, mungkin dia bisa dengar. Atau bisa jadi cara menyampaikan bayan kita itu, taudhi, penjelasan kita itu kepada dia itu belum bisa dipahaminya. Ternyata kalau orang lain yang menjelaskan bisa paham dia. Ya. Jadi kita lihat contoh, antum mungkin akan lihat masalah celana cingkrang lah misalnya kan. Itu kan sunnah di atas mata kaki. Jangan anggap semua orang paham. Ini kan baru belakangan ini mungkin belum lama, mungkin 20 tahunan ini baru mulai banyak yang tahu. Sebelumnya ya, sebelumnya tidak banyak yang tahu. Dan itu pun ustaz-ustaz kita kan masih terbatas, guru-guru kita. Tidak di semua masjid ada orang menjelaskan dan paham. Maka nggak bisa kalau dia mengolok-olok banjir apa segala macamnya. Mungkin dia juga heran kan, kok celana seperti itu sih sunnah. Karena dia nggak tahu. Jelaskan kepada dia. Jelaskan kepada dia. Jadi dulu ada salah seorang sahabat. Nah, ini menjadi pertanyaan, kalau antum bisa jawab dapat hadiah ini. Ada salah seorang sahabat itu, suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan waktu sholat masuk. Waktu itu di salah satu lembah di kota Mekah lah, di tempat di Mekah. Suruh azan. Nah, sahabat ini belum masuk Islam waktu itu. Mereka dengan sekelompok teman-temannya diolok-oloknya azan itu, diikut-ikutinya azan itu. Azan sahabat diikutinya pula, ditiru-tirunya dalam rangka mengolok-olok. Nah, setelah selesai Rasulullah suruh panggil dia, bawa dia ke sini, dibawa. Ditanya kenapa dia seperti itu, lalu diajarkan, diajak, didakwahi, sampai akhirnya dia masuk Islam. Tidak ada Rasulullah juga mengkasarinya, karena dia memang nggak tahu. Dia olok-oloknya azan itu, ditiru-tirunya sambil mempermainkannya. Siapa sahabat itu, ayo? Hah? Mahdzurah. Ya? Sahabat Abu
mahdzura. Nah, ini juga salah seorang muadzin. Lalu akhirnya karena suaranya memang bagus juga, lantang, Rasulullah tunjuk dia jadi muadzin di Mekah. Muadzin kaum muslimin. Nah, hadiahnya untuk saya aja. Ya, jadi memang masyarakat kita itu banyak yang memang belum tahu. Kita mengira dia sudah tahu. Kan sudah ada TV sunnah, Ustaz. Siapa bilang? Mungkin dia nggak nonton, nggak tahu dia kan. Dia nggak, mana tahu sunnah itu dia juga nggak tahu. Tahu dia sunnah itu ada yang sunnah itu sunat ya khitan. Ada yang tahu sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Itu yang mereka banyak paham. Ya, nah ditambah lagi nanti kadang-kadang masalah-masalah yang kita kira itu antara sunnah dan bid'ah itu bisa jadi di situ ada ulama-ulama walaupun itu pendapatnya lemah, tetapi ternyata ulama ini dikenal, akhirnya dia ikut ulama itu. Ini susahnya, ya. Kita harus jelaskan kepada dia. Dia belum paham kalau beragama itu tuh harus mengikuti dalil. Nah, bukan sekedar taklid saja. Masyarakat kan belum paham. Jadi beri kesempatan masyarakat kita untuk belajar dan lebih paham lagi. Silakan. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir karena waktu kita. Dengan pembersihan jiwa. Iya. Kalau dikaitkan dengan fa'alhamaha fujuraha, Allah menitipkan sifat fujur dan takwa ke dalam. Iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu perang yang dititipkan kepada kita setiap hamba lahir ini. Jin itu gimana? Dikasih ada kehidupan. Iya. Asalnya Allah ciptakan manusia itu di atas fitrah. Ya. Karena di dalam surah Al-A'raf juga di juz 9 itu Allah ingatkan juga ketika Allah mengambil sumpah Bani Adam ketika mereka masih di tulang sulbi untuk mentauhidkan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Allah ciptakan pula, Allah berikan pula kepada mereka, Allah ilhamkan, yaitu kefujuran, keburukan, dan juga ketakwaan sebagai ujian bagi mereka. Yang asalnya tetap adalah fitrah, tauhid. Sedangkan keburukan yang lain-lain itu, kata para ulama itu sesuatu yang datang setelahnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tetap katakan di akhir ayat itu, yang beruntung adalah orang-orang yang mensucikannya dan merugi orang-orang yang mengotorinya. Dassaha berarti dia sudah ada ini, mengotorinya itu belakangan setelah itu. Ya. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada diri manusia nafsu sebagai ujian bagi dia, ujian untuk apakah dia betul-betul menjaga fitrah tauhidnya itu atau tidak. Selain nafsu, Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan sebagai ujian bagi manusia, yaitu syaitan yang selalu mengikutinya, qarinnya. Tapi Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun Allah ciptakan ada sisi-sisi negatif pada diri manusia itu, hawa nafsu dan syaitan yang selalu mengiringinya, qarinnya itu, Allah ciptakan juga di sisi lain adalah malaikat yang selalu mengajaknya kepada kebaikan. Nanti tinggal mana yang dominan dari diri dia. Apakah ada usaha dia, mujahadah dia untuk kebaikan, atau malah sebaiknya dia membiarkan dirinya larut dalam keburukan-keburukan dan hawa nafsunya. Ya. Pada akhirnya tujuannya itu, hikmahnya itu adalah ujian bagi manusia agar betul-betul nampak siapa yang bersungguh-sungguh untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersungguh-sungguh mensucikan diri dia, maka dialah yang akan beruntung. Karena di situ kalimatnya zakka, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan. Jadi harus ada usaha dari dia, perjuangan dari dia. Walaupun sebenarnya mustahil dia berjuang untuk mensucikan dirinya kalau dia tidak dianugerahi oleh Allah. Balillahu yuzakkiha. Ada di ayat lain, tapi Allah yang mensucikannya. Allah yang mensucikannya. Nah, makanya di dalam hadis lain juga bahwa Allah sudah ciptakan neraka, Allah sudah tentukan tetapkan siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Ketika kita masih dalam kandungan itu Allah sudah tetapkan siapa yang bahagia, siapa yang sengsara, siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Tetapi kita tidak pernah tahu rahasia Allah itu
Lalu sahabat ada yang bertanya, kalau begitu apakah orang nanti tidak akan bersandar kepada takdirnya, kepada takdir ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "I'malu, beramallah kalian. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Semuanya akan Allah mudahkan untuk tujuan penciptaannya. Karena kita tidak pernah tahu rahasia itu, maka kita diperintahkan untuk menempuh sebab agar kita mendapatkan yang terbaik untuk diri kita, yaitu surga, yaitu menjadi hamba Allah yang bahagia, yang bertauhid dan segala macam. Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita adalah perjuangan kita melawan tadi, ya, fujur, ya, al-fujur tadi, kemudian juga kotoran-kotoran dalam jiwa kita, perjuangan kita untuk membersihkan hati kita. Allahu a'lam bissawab. Terakhir pertanyaan ya, karena ini dititipi ada hadiah. Saya akan beri pertanyaan, siapa yang bisa jawab singkat saja langsung dapat hadiah. Setelah itu kita akan tutup kajian kita. Pertanyaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Itu di surat apa? Ya, dia dulu, Al-A'raf ya. Silahkan. Dia dulu. Ukurannya saya nggak tahu ya. Oh iya, benar-benar. Ya, pertanyaan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah, menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu adalah najis. Hah? Antum mau jawab? Apa bunyi ayatnya? Iya, belum selesai saya. Ayo jawab. Silakan. Naam, innamal musyrikuna najasun fala taqrabannal masjidal haram ba'da amihim hadza. Fadhal. Nah. Makanya tunggu dulu pertanyaannya. Wayak. Fala yaqrabanna, ya fala yaqrabannal masjidal haram ba'da amihim hadza. Itu di halaman ketiga dari surat At-Taubah, di agak baris-baris tengahnya lah, di halaman ketiga itu. Baik, pertanyaan yang terakhir. Siapa yang bisa sebutkan salah satu urgensi tazkiyatun nafs? Coba. Hah? Masuk surga di tingkat yang tinggi. Masuk surga di tingkat yang tinggi. Apa yang masuk surga itu? Kenapa? Karena mensucikan. Naam. Itu penjelasan terakhir, makanya paling hafal dekat ya, enggak apa-apa. Bahwa tazkiyatun nafs atau mensucikan diri atau kesucian fitrah atau diri kita itu salah satu sebab seseorang itu meraih ad-darajatul ula, tempat yang tinggi di surga. Masya Allah. Ya, insya Allah intinya arahnya ke situ jawaban dia. Nah, silakan, fadhal. Baik ikhwah semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah sucikan diri kita, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mensucikan diri. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan ketakwaan kepada diri kita dan Allah mensucikannya, karena hanya Dialah yang bisa mensucikannya dan hanya Allah lah walinya serta maulanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.